Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Teman-teman percaya nggak? Meski sedang mengalami masa pandemi seperti sekarang ini, bukan berarti kita harus bersedih ya. Justru ini saatnya kita menghadapi fase new normal dengan penuh semangat. Ada banyak hal baru yang bisa kita pelajari dan nikmati walaupun cuma di rumah saja. Dijamin deh bisa bikin kita tetap ceria di masa sulit ini. Kalau hati kita gembira, sistem imun tubuh juga ikut meningkat loh. Nggak mau kan tubuh kita gampang kena penyakit gara-gara murung? Yuk kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Sejak masa pandemi COVID-19, kita harus rajin-rajin membersihkan tangan nih. Biar makin seru, hand sanitizer-nya bisa kita gabungin sama robot. Jadi otomatis gitu. Apalagi kalau robotnya kita rakit sendiri. Belajar merakit robot bisa menjadi salah satu kegiatan baru yang bisa kita pelajari di masa pandemi ini. Tenang, belajar tentang robot gak serumit yang dibayangkan kok. Justru belajar tentang ilmu robotika bisa membantu kita meningkatkan kemampuan berpikir secara sistematis dan terstruktur. Apalagi belajar robotnya bisa sambil bermain. Pasti lebih seru. Yuk kita kemon! Ini dia nih mainan robot edukasi yang bisa digunakan untuk mengenalkan ilmu robotika pada anak-anak. Karena konsepnya DIY alias do it yourself, jadi bisa dikerjakan di rumah. Produknya praktis banget deh, tinggal kita rakit aja sebentar, terus jadi mainan deh. Nggak percaya? Yuk kita mulai. Kita mau buat troli dulu ya. Itu tuh robot gerobak yang kita mainin tadi. Pertama, kita pasang dinamo pada bodi bagian bawah. Dinamo inilah yang menghasilkan listrik untuk menggerakkan robotnya. Kalau sudah, kita pasang deh bodi samping dan bagian atasnya. Semua bagian robot edukasi ini sudah terpotong dan diberi perekat. Jadi nggak perlu gunting, lem, atau peralatan lain. Lebih aman deh untuk anak-anak yang ingin mencoba belajar bikin robot. Lanjut, kita sambungkan kabel powernya. Jangan sampai terbalik ya. Perubahan arus bisa bikin robotnya jalan mundur. Lalu kita pasang deh baterainya. Jangan lupa kaitkan velcro sebagai perekat ya, biar baterainya nggak lepas pas dimainkan. Sekarang kita pasang kaki robotnya nih. Wah, kakinya dari kayu stik es krim. Yuk pasang deh sesuai tempatnya. Kalau sudah, kita rakit bagian troli alias gerobaknya. Tinggal direkatkan saja kok. Jangan lupa pasang rodanya juga ya. Terus tempelkan deh bagian lengannya. Wah, sudah mulai kelihatan kan bentuk mainannya? Bagian gerobak sudah siap disambungkan dengan badan robot. Yuk kita tempel. Terakhir, tinggal kita pasang deh kepala dan matanya. Jangan lupa capingnya ya. Wah, sudah kayak robot petani narik gerobak kan? Oh iya, mainan robot ini menggunakan bahan kardus. Jadi bisa kita warnai atau diberi nama sesuai kreasi. Nah, sekarang tinggal dimainin deh rolinya. Asik. Coba balapan yuk. Wih, seru banget ya. Masih ada satu lagi nih robotnya. Hari ini bukan mainan, tapi hand sanitizer otomatis. Tuh lihat, canggih kan? Yuk langsung kita buat. Pertama kita rakit dulu body hand sanitizernya. Gampang kok, setiap bagian sudah ada petunjuk pemasangannya. Tinggal direkatkan saja. Kardus dipilih sebagai bahan dasar karena mudah diperbaiki dan mudah digantikan kalau rusak. Selain itu, lebih ramah lingkungan. Bobotnya yang ringan juga memudahkan anak-anak ketika merakit. Oke deh, bodinya sudah terpasang nih. Sekarang kita pasang bagian relay atau controllernya ya. Bagian inilah yang menjadi otak robotnya.
Kalau ini bagian motor pompa untuk memompa cairan pembersihnya. Lalu ada tempat untuk memasang baterai. Selain menggunakan tenaga baterai, produk ini juga bisa menggunakan tenaga listrik loh. Jangan lupa sambungan kabel-kabelnya ya, dari relay, baterai, dan motor pompa. Lanjut kita pasang sensor inframerahnya. Sensor ini akan membaca gerakan tangan kita, lalu memerintahkan robot untuk memompa cairan pembersih keluar. Oh iya, kalau hand sanitizer yang dipasang di luar ruangan, pakainya sensor ultrasonik alias sensor suara. Soalnya cahaya matahari bisa membingungkan kerja sensor infrared. Terakhir, tinggal kita pasang deh selang pompanya ke dalam botol yang berisi cairan pembersih. Tada! Hand sanitizer otomatisnya siap dipakai deh. Gimana? Seru kan belajar ilmu robotikanya? Apalagi kalau robotnya sudah selesai dirakit. Rasanya puas banget. Selain memacu daya imajinasi, belajar ilmu robotika juga mengajarkan kita untuk lebih sabar dan tekun kalau sedang mengerjakan sesuatu. Tuh kan, banyak manfaatnya. Yuk, belajar bikin robot. Sepi bener sih. Dari tadi narik nggak ada yang mau naik. Aduh. Loh. Ini apaan? Kok malah ngejar Oga sih? Waduh. Malah dicegat lagi. Tolong. Oh, Pak Oga, kenapa Pak? Ngos-ngosan gitu? Habis lomba beca maraton ya Pak? Bukan Den. Tuh, Pak Oga dikejar-kejar sama begituan tuh. Oh. Ini sih robot punya Unyil Pak, yang bisa dikendalikan pakai HP langsung. Keren kan Pak? Keren sih Den. Tapi hampir bikin jantung Pak Oga copot tahu gara-gara dikejar-kejar. Tapi kok bisa sih Den? Ya bisa dong Pak, ini dia canggihnya robot zaman now. Kalau kayak gini, siapa saja bisa belajar tentang robot. Pak Oga juga pengen tahu dong Den cara bikinnya. Siapa tahu beca Pak Oga bisa dikendaliin pakai HP juga. Siapa bilang anak-anak nggak bisa ikut memberi edukasi soal COVID-19? Nah, buat yang hobi menggambar, bisa banget nih mengisi waktu dengan membuat poster kayak gini. Supaya mudah menarik perhatian, biasanya poster dibuat berwarna-warni. Kali ini kita warnain posternya pakai pensil warna ya. Pensil warna kayak gini aman kok digunakan oleh anak-anak. Kalau nggak percaya, kita lihat aja ke pabriknya. Yuk, kita kemon. Papan kayu yang disebut slab inilah yang menjadi bahan utama untuk membuat pensil warna. Papan-papan kayu ini terbuat dari kayu basswood atau linden. Jenis kayu-kayu ini dipilih karena memiliki kandungan air kurang dari 5%, sehingga mudah dibentuk dan gak gampang patah. Proses produksi dimulai dengan memberi alur pada papan-papan ini. Masing-masing papan dibuat 10 alur menggunakan mata pisau khusus. Setelah itu, lapisi alur pada papan dengan lem. Bahan lem ini untuk merekatkan papan kayu dengan lid, atau yang kita kenal sebagai isian pensil. Lid untuk pensil berwarna, bahannya beda loh dengan pensil biasa. Kalau pensil biasa menggunakan bahan grafit dan karbon. Untuk pensil warna ini cukup campuran tanah liat, lilin, dan pewarna. Dijamin aman deh untuk anak-anak. Selanjutnya, tempel papan yang sudah terisi dengan lid dengan papan sejenis di atasnya. Hasil penempelan dua buah papan seperti ini biasa disebut sandwich. Sekarang masuk ke proses clamping, yaitu memberi tekanan selama kurang lebih 1 jam agar kedua papan kayu yang bertumpuk ini bisa merekat kuat dan lemnya pun cepat kering. Standar ukuran pensil warna yang akan dibuat adalah 176 mm. Untuk mendapatkan ukuran panjang yang seragam sesuai kebutuhan, potong dulu kedua ujungnya. Setelah dipotong, batang pensil juga perlu dibentuk dengan mata pisau khusus, sehingga menghasilkan bentuk pola tertentu.
Oke, lanjut ke proses pewarnaan. Batang pensil harus diberi cat dasar dulu untuk menutup pori-pori kayunya. Kemudian warnai sesuai warna isian pensilnya. Awas loh, jangan sampai salah. Lalu beri juga lapisan bening agar warnanya tidak cepat pudar. Selain harus bekerja cepat, mesin canggih ini juga harus meraut seluruh pensil warna dengan rapi dan seragam. Gak boleh ada yang beda sedikit pun. Wah, keren kan? Oke deh, sekarang tinggal kemas. Secara otomatis, mesin menurunkan pensil berbeda-beda warna secara berurutan. Sehingga tidak akan ada warna yang sama dalam satu setnya. Praktis kan? Selain untuk pasar domestik, pensil warna ini juga sudah diekspor ke berbagai negara, sampai ke Amerika dan Australia. Satu set pensil warna bisa berisi 12 sampai 48 warna. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Gak cuma buat di kertas saja, pensil warna ini bisa digunakan juga di media-media lain. Bahkan bila dipadukan dengan air seperti ini, bisa menghasilkan efek pewarnaan seperti cat air. Wih, keren kan? Saat kondisi normal, kita bisa makan di restoran kapan saja. Tapi sejak diberlakukan PSBB, kita lebih dianjurkan untuk makan di rumah saja. Kalau kangen masakan ala restoran, bisa kok kita siapin di rumah. Gak pakai ribet juga, alias praktis. Kayak beef teriyaki frozen kesukaan Unyil ini. Cuma butuh 10 menit saja. Menu masakan Jepang ala restoran siap disantap deh. Nah, kita siapkan dulu daging sapinya ya. Daging sapi ini diimpor langsung dari Australia loh, yang sudah dikenal kualitasnya. Sekarang kita pisahkan dulu nih lapisan lemaknya. Ya lumayan deh buat mengurangi asupan kolesterol jahat. Hus. Wah, sudah bebas lemak nih dagingnya. Sekarang tinggal kita iris tipis deh, 0,5 mm ya. Irisan daging yang tipis ini membuat bumbu teriyakinya mudah meresap. Dan pastinya daging jadi gampang matang ketika dimasak. Sambil menunggu dagingnya diiris, kita siapkan yuk bumbunya. Nah, kalau sudah, tinggal kita blender deh. Lanjut, kita campur daging dengan bumbu teriyakinya. Aduk terus sampai semua bumbunya merata. Dipijat perlahan ya, biar bumbu semakin meresap dan daging tidak menempel satu sama lain. Kalau sudah rata, kita diamkan deh selama 3 jam. Sampai bumbu benar-benar meresap ke daging. Dalam 1 hari, usaha yang dimulai tahun 2018 ini bisa memproduksi 400 bungkus daging. Karena masuk kategori frozen food, daging harus disimpan pada suhu 18 derajat Celcius agar bisa awet hingga 6 bulan lebih. Wah, mantap ya! Proses masaknya juga gampang kok. Tinggal panaskan wajan dengan sedikit minyak. Habis itu tumis deh beef teriyakinya. Bisa juga ditambahkan bawang bombay biar makin harum. Masaknya juga nggak usah lama-lama ya. Cukup 10 menit saja sampai daging berubah warna. Nah, kayak gini nih yang sudah matang. Beef teriyaki ala resto siap disantap. Wah, praktis kan? Selain kaya akan zat besi, daging sapi juga memiliki kandungan glutathione atau dikenal dengan master antioksidan yang sangat baik untuk memperkuat sistem imun tubuh kita. Mantap deh, yuk kita habiskan. Oh iya, kalau teman-teman punya rezeki lebih, gak ada salahnya loh mulai belajar untuk saling berbagi. Bisa dimulai dari hal kecil di rumah, seperti membagi-bagikan bungkusan makanan untuk warga sekitar yang membutuhkan. Selama kita lebih banyak beraktivitas di rumah saja, bukan berarti bisa kita habiskan dengan bermalas-malasan ya. Justru saat seperti ini bisa kita manfaatkan untuk menekuni hobi atau mencoba hal baru.
Belajar masak seru juga nih. Apalagi ada penelitian yang menyebutkan kalau belajar masak bersama orang tua bisa meningkatkan kepercayaan diri dan wawasan kita loh. Wah, tunggu apa lagi? Yuk, kita kemon! Kali ini mau bikin apa ya? Gimana kalau bikin jamu kekinian? Iya, jamu. Meski kaya akan khasiat, yang namanya jamu sih kurang populer di mata anak-anak kayak kita. Ada yang takut pahit lah, ada yang gak suka baunya lah. Padahal banyak khasiatnya tuh. Sayang kan? Tenang, Unyil punya ide nih. Kita mau buat es agar empon-empon, biar bentuknya menarik dan rasanya enak. Yuk, kita mulai. Kita siapkan dulu nih bahan-bahan jamunya. Ada jahe, kunyit, kencur, dan sirih. Teman-teman juga bisa menambahkan temulawak, asam, kapulaga, dan bahan lainnya. Pokoknya sesuai selera deh. Setelah diiris dan dikeprek, bahan-bahan tadi kita rebus selama 15 menit. Karena terdiri dari beberapa bahan rempah, manfaatnya juga beragam loh. Mulai dari zat anti radang dari kunyit, antioksidan dari jahe, serta serai yang punya kandungan antidepresan. Waduh, komplit ya. Sudah matang nih jamunya. Tinggal kita saring deh. Resep jamu tradisional ini umurnya sudah ratusan tahun lebih loh. Bahkan sudah tercatat dalam serat Centini yang berasal dari tahun 1814. Sekarang kita mulai masak agarnya yuk. Pertama, kita masukkan bubuk agar dan gula. Baru deh kita masukkan air jamu dan air putih biasa. Lalu rebus. Jangan lupa diaduk-aduk terus ya. Kalau sudah mendidih, kita diamkan sejenak. Lalu kita tuang ke dalam cetakan. Oh iya, Unyil pakai cetakan es krim. Nah, biar makin segar, bisa juga kita tambahkan potongan buah. Pakai buah stroberi kesukaan Unyil nih. Kalau sudah dituang semua, tinggal kita dinginkan deh selama beberapa jam sampai es agar-agar jamunya siap. Tada! Ini dia nih hasilnya. Wah, kayaknya seger banget nih. Yuk, kita cobain. Aroma khas rempah dipadu rasa agar yang manis dan kesegaran buah bikin olahan jamu ini cocok dinikmati anak-anak. Apalagi kalau bentuknya kayak es krim gini. Dijamin gak bisa berhenti makannya deh. Oh iya, perlu diingat ya teman-teman. Jamu empon-empon ini bukan obat ya, tapi berfungsi sebagai suplemen. Agar tubuh punya daya tahan tubuh yang kuat dan gak gampang sakit. Jangan sampai salah nih. Salah satu kegiatan di rumah yang harus tetap dilakukan selama pandemi ini ya belajar. Biar kita gak ketinggalan pelajaran. Tapi belajar di rumah itu ternyata gak segampang di sekolah loh. Ada banyak banget gangguan dan godaan yang bikin kita jadi malas dan gampang bosan. Nah, gimana sih caranya biar kita tetap bisa fokus belajar di rumah dan gak gampang bosan? Unyil mau nanya ke Arsa. Arsa, Unyil mau nanya dong Kak. Unyil mau nanya apa Nyil? Gimana sih Kak caranya biar gak gampang bosan pas belajar di rumah? Unyil sudah 3 bulan nih belajar di rumah terus. Wah, Unyil udah mulai bosen ya. Dulu Kak Arsa juga gampang bosen kalau lagi belajar. Tapi Kak Arsa punya tipsnya Nyil biar bisa tetap semangat. Yeay, bagi dong Kak. Pertama, pilihlah tempat atau ruangan yang cocok untuk belajar. Tempat yang terang dan bebas dari gangguan orang lain akan membuat belajar kamu lebih fokus, Nyil. Terus, belajarnya jangan di tempat yang terlalu nyaman ya. Tempat yang nyaman itu bisa bikin kita jadi bermalas-malasan, gampang bosen, mengantuk, dan susah konsentrasi. Kedua, pilihlah waktu yang tepat untuk belajar, yaitu waktu-waktu di mana tubuh kita biasa aktif dan otak kita masih fresh. Jangan biasakan belajar sampai larut malam ya.
karena malam hari itu waktunya beristirahat. Memaksakan diri belajar di waktu yang salah itu bisa bikin kamu jadi gampang bosan, Nyil. Ketiga, buatlah rencana dan jadwal sesi belajar yang jelas. Kamu harus mempelajari beberapa mata pelajaran secara bergantian dengan durasi waktu yang sudah ditentukan, Nyil. Nah, kamu bisa menempatkan mata pelajaran yang paling tidak disukai di sesi awal belajar. Terus mata pelajaran favoritnya Unyil di sesi terakhir aja, biar belajarnya nanti tetap semangat sampai akhir. Yang keempat, jangan lupa ambil waktu sejenak untuk beristirahat ya, biar nggak bosan. Kamu bisa ngemil, dengerin musik, atau sekedar menikmati udara segar di luar rumah, Nyil. Tapi jangan kebablasan juga ya istirahatnya. Memaksakan belajar dalam waktu yang lama tanpa istirahat, itu bisa bikin stres dan trauma loh. Wah, boleh juga tuh Kak. Nanti bakalan Unyil coba deh tipsnya. Terima kasih ya Kak Arsa. Sama-sama Unyil, tetap semangat ya belajarnya di rumah. Dan yang paling penting, jangan lupa bahagia. Selain belajar dan sekolah secara online, berkegiatan aktif di rumah juga penting nih. Selain tubuh kita jadi aktif, ide dan kreativitas juga bisa terasah. Siapa tahu kan hobi baru yang kita jalani selama masa pandemi bisa kita teruskan jadi profesi di masa depan. Saksikan terus ya tayangan si Unyil yang pastinya bikin wawasan kita makin luas. Sampai jumpa.